Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman, kali ini kita bikin video yaitu cleaning total Captiva NFL AWD tahun 2010. Cuma untuk video kali ini kita langsung pembongkaran karena kita udah pernah bikin video detailnya. Jadi buat teman-teman yang mau cari video detail cleaning Captiva NFL AWD atau NFL diesel, boleh teman-teman cari video yang ada partnya, part 1, part 2, dan part 3. Biasanya di sana kita bikinkan analisanya, kemudian pembongkaran, pencucian partnya, kemudian pemasangannya, dan lanjut runningnya. Nah ini karena udah pernah kita bikinkan semua, cara melepas intercooler, cara melepas pushbox. Nah bagian sini itu udah ada videonya semua. Nah untuk pengerjaannya sama seperti kita cleaning total sebelumnya, seperti di FL juga sama. Nah ini kondisinya kemarin kalau pagi mobilnya susah starter, kemudian berasap warna putih, tarikannya berat atau tidak spontan, dan kemudian kita juga mendengar seperti ada desisan angin. Nah setelah kita bongkar semua, alhamdulillah kita ketemu semua kasusnya, yaitu kasusnya yang pertama masalah di turbonya, yaitu ketriknya oblak atau boleh dibilang udah jebol ya. Nah kemudian ada kebocoran di downpipe-nya. Nah kalau itu mungkin saat pemasangan tidak teliti, jadi downpipe-nya belum pas colok ke turbonya, kemudian klemannya udah dieratkan. Jadi ada kebocoran di sana. Nah berikutnya ada kebocoran di intake-nya. Kalau kebocoran di intake itu masalah di baut intake-nya. Karena baut intake-nya tidak lengkap. Nah khusus bagian bawah ada beberapa baut yang tidak dipasang. Kemudian yang sebelah sininya, yang sebelah kiri mesinnya, yaitu baut intake-nya diganti dengan baut yang lebih pendek. Jadi baut tadi tidak bisa mencapai ulirnya yang di bagian dekselnya. Nah kalau untuk itu kita ganti aja bautnya. Nah kemudian mobil ini juga selalu melakukan penambahan air radiator setiap sekian puluh kilometernya. Yaitu kami temukan ada kebocoran di bagian jalur pendingin, yaitu yang di sini. Nah untuk injektor terakhir nanti kita lepas karena kita mau cuci ruang mesinnya. Kita bersihkan dulu, kita kinclongkan. Nah habis itu baru kita lepas injektornya. Karena untuk pengerjaan cleaning, untuk injektor tetap paling terakhir kita kerjakan. Fungsinya sekalian kita mengamankan lubang injektornya. Nah jadi untuk pengerjaan mobil ini sama ya dengan NFL AWD yang pernah kita bikinkan. Itu nanti juga ada penggantian oli matic, oli mesin, kemudian ada penggantian oli transfer, oli gardan. Sekarang kita fokus mencari kasus mobilnya, kemudian kita bikin mobilnya normal lagi, gahar lagi seperti AWD yang semestinya. Nah sekarang coba kita lihat kondisi ruang mesin setelah kita lepas. Nah ini kondisinya, kelihatan bekas airnya. Nah ini yang bocor bagian sini. Nah ini strainer juga kita lepas tadi. Banyak kotoran di filternya. Nah, ini bagian belakang. Ada biasan oli, semburan oli ke arah belakang. Itu masalah di jalur oli turbonya. Nah untuk intercooler aman, tidak ada kebocoran. Mudah-mudahan part yang lainnya bisa kita optimalkan. Nah sekarang coba kita cek part yang udah kita bongkar, part yang mau kita cleaning. Nah ini partnya. Karena kemarin ada kebocoran di bagian downpipe-nya, jadi semburan karbonnya ke belakang cover downpipe-nya. Nah ini karbonnya. Nah itu common rail, EGR, katalis EGR, throttle, filter solar, downpipe, intake. Nah selang nempel injektor, intercooler, selang turbo dan piping turbo, selang filter udara, box filter udara. Nah ini PCV-nya. Lanjut turbo, ketrik. Nah ini yang salah. Solenoid turbo, tabung radiator. Nah ini part yang mau kita cleaning. Nah untuk part yang wajib ganti sampai pembongkaran seperti ini, yaitu kita temukan yang pertama selang turbo yang pendek, yang dari turbo ke intercoolernya, kemudian ketrik turbonya. Jadi ketrik turbonya ada oblak, boleh dibilang udah jebol karena udah keluar oli di bagian turbinnya, yang di bagian sininya ini udah mengeluarkan oli.
Nah kemudian oli tadi masuk ke intake. Nah makanya mobilnya berasap warna putih dan kita mencium seperti oli yang dibakar. Jadi kalau kita lihat sepintas, nanti kita beranggapan mobilnya masalah di reng seher karena mobilnya berasap putih dan berbau oli. Jadi kan mindset kita kalau Captiva kalau udah berasap mikirnya ngobos, mikirnya gentong. Jadi nggak selalu setiap Captiva yang berasap warna putih, Captiva yang berasap warna hitam. Nggak selalu kita harus berpikiran negatif mobilnya harus turun mesin. Jadi kalau kita nggak teliti, hati-hati dalam menganalisanya, otomatis kita akan melakukan turun mesin, kemudian melakukan penggantian reng seher. Nah ternyata kasusnya ada di turbonya. Nah karena turbonya jebol, otomatis oli mesin tadi juga ikut pindah ke jalur gas buang. Kita juga nanti melakukan cleaning di bagian jalur gas buangnya. Nah oke teman, kita lanjut. Kita bersihkan partnya dulu dan kita mandikan ruang mesinnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai pencucian part dan pencucian ruang mesin. Nah, hari ini kita lanjut pemasangan. Nah, untuk injektor 1, 2, 3, 4 itu terakhir. Nah, jadi ada beberapa part yang udah kita ganti, seperti selang jalur pendingin bagian sini. Ini baru. Jadi setelah semua part kita lepas, kemudian partnya kita cleaning, positif kasusnya masalah di turbo, intake, dan jalur pendingin. Nah untuk turbo kita sarankan sama ownernya ganti ketriknya aja. Jadi untuk pencucian ruang part teman-teman gak usah khawatir takut nanti ini basah itu basah. Intinya teman-teman amankan. Jadi amankan soket mana yang harus diamankan, seperti soket ECU, soket pushbox. Boleh teman-teman bungkus sama plastik. Nah nanti di saat pemasangan tetap soketnya kita bersihkan semua. Nah sebelum pemasangan part coba kita cek part yang udah kita cuci kemarin. Nah karena kemarin turbinnya ada oblak, bagian ketriknya.
Nah tapi ini masih aman, masih bisa dipakai. Kita ganti ketriknya aja. Nah ini PCV-nya, cover busi pijar. Nah ini bracket filter solar. Nah untuk intercooler aman, selang turbo yang ini aman. Cuman kita ada penggantian yang pendek, yang L. Nah untuk part yang ini tidak ada masalah, cuma masalah karbon aja. Udah kita bersihkan. Nah untuk bagian feeder, nah bocornya kemarin di sini. Nah ini cover downpipe-nya, selang, filter solar. Nah itu common rail aman, solenoid turbo, throttle, kita kinclong lagi, downpipe. Nah downpipe-nya juga kita cleaning, knalpot fleksibelnya kita lepas juga, mau kita cleaning juga. Nah ini untuk tool untuk melepas filter solar. Nah untuk NFL buat teman-teman yang mau ganti filter solar, usahakan jangan dipukul, dipahat, takutnya nanti rumah filternya retak, jadi jalur bahan bakarnya bisa low pressure. Nah oke, kita lanjutkan. Kemarin kita langsung pemasangan, downpipe udah kita pasang, udah kita cleaning, EGR udah. Nah jadi untuk di bagian belakang, untuk bagian turbo, urutan pengerjaannya, nah ini udah pernah kita simulasikan. Itu kita mulainya yang pertama dari header dulu, kalau seandainya headernya dilepas. Dari header baru kita pasang turbonya, bautnya baut 12, 3 buah. Kemudian kita colok downpipe-nya menggunakan kleman baut L. Nah baru kita pasang PCV-nya, bautnya baut 12 juga. Nah untuk cover downpipe sama, bautnya baut 12. Nah untuk di turbo itu selang nipple olinya menggunakan baut 17, 2 buah. Nah sekarang pengerjaan kita bagian belakang selesai. Nah untuk depan intake udah kita pasang. Nah untuk di intake bautnya baut 12 juga, 5 bagian atas, 5 bagian bawah, dan 1 bagian kanannya atau bagian kiri kalau kita menghadap ke mesin. Nah untuk pelepasan intake di NFL memang 1 baut cukup susah kita untuk melepasnya. Teman-teman bisa melepasnya tanpa harus melepas pompa power steering kalau teman-teman menggunakan kunci shock mini. Seandainya jika tidak ada kunci shock mini di rumah, boleh teman-teman lepas saja bracket pompa power steeringnya, kemudian nanti dipisahkan ke arah kanannya. Jadi tanpa melepas selangnya, cukup melepas bracketnya aja. Nah baru setelah terpasang intake-nya, baru lanjut kita ke common rail-nya. Nah ini cuma pakai bracket aja. Nah baru nanti kita susun rapi wiringnya. Nah sekarang pengerjaan kita tinggal pemasangan throttle, kemudian pelepasan injektor. Nah ini terakhir, nanti kita lepaskan, kita cuci. Sebelum kita pasangkan seperti biasa kita cek pengaputan dulu. Nah oke teman-teman, kita lanjut sambil adik-adik membersihkan tangki. Nah ini full pumpnya dikit lepas. Nah kita lanjut dulu pemasangan throttle-nya. Nah kemudian kita lepas nanti injektornya. Oke bos. Oke. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Injektornya kita lepas. Jadi kalau untuk injektor Captiva NFL, saat teman-teman melepas, usahakan pangkuannya ditahan sama kunci L atau sama besi agar nanti pangkuannya tidak berubah posisi. Jadi nanti di saat kita pemasangan, kita mudah untuk memasukkan baut pangkuan injektornya. Nah ini udah ada videonya cara melepas injektor Captiva NFL. Push box udah, box filter udara udah, throttle udah, selang radiator udah. Berarti tinggal pekerjaan kita, yaitu pemasangan selang turbo yang di atas mesinnya, pemasangan injektor, dan pemasangan full pumpnya. Nah sekarang coba kita cek tangkinya karena habis kita cleaning. Nah itu pompanya udah kita bersihkan. Nah ini tangkinya udah bersih lagi. Nah sekarang coba kita cek injektornya. Nah ini injektornya. Nah ini bagian atas, bagian solenoidnya. Nah ini bagian ke nozzle-nya. Nah buat teman-teman NFL diesel yang mau coba cleaning atau bersihkan injektor sendiri di rumah, lepas pertama dulu bagian nozzle-nya, yang ini pretelannya. Nah kemudian baru bersihkan bagian solenoidnya. Cuma biasanya sering terjadi penyumbatan itu di nozzle-nya. Nah jadi untuk NFL partnya itu ada 3 bagian, yaitu bagian bawah, bagian atas, dan bagian tengahnya. Kalau bagian tengah ini seperti jarum, dia ada seal karetnya.
Nah, kemudian bagian atasnya solenoidnya, nah bagian bawahnya yaitu nozzle-nya. Nah, ini kotoran yang ada di injektornya. Nah, intinya nanti jangan sampai hilang, pretelannya jangan sampai hilang. Seperti ini, SIM yang kecil ini jangan sampai hilang. Nah, cuma bedanya di NFL dan FL, kalau NFL ada partnya yang hilang seperti SIM kecil, SIM ini satu aja yang hilang, injektornya tetap berfungsi, mobilnya akan tetap nyala, cuma nanti mobilnya akan berasap. Nah, kalau di FL satu part aja yang hilang, satu SIM aja yang hilang, otomatis injektornya tidak akan ngabut. Itu aja bedanya. Jadi teman-teman harus hati-hati, meskipun nanti partnya ada yang hilang, itu teman-teman lakukan cek pengabutan, injektornya tetap akan bisa ngabut. Jadi usahakan untuk mempretelinya, sediakan tampan seperti ini, dan jangan sampai ada partnya yang kececer. Yaudah, setelah ini kita rakit injektornya, kemudian kita pasangkan ke mobilnya, dan nanti baru kita isi solarnya. Oke bos? Oke. Nah, oke teman-teman, injektornya udah selesai kita bersihkan, kita cleaning. Nah, sekarang kita cek pengabutannya. Nah, untuk NFL, cara cek pengabutannya seperti ini. Beda seperti FL. Kalau FL, cek pengabutannya injektor menghadap ke atas. Nah, untuk di NFL, saat kita cek pengabutan, kita hanya bisa menyesuaikan lekukan nepelnya. Nah, jadi tergantung teman-teman mengatur kerapian arah nepelnya. Jadi contoh misalnya ini injektor nomor 1. Meskipun nanti soketnya yang sampai ke sini injektor nomor 2, itu nggak masalah. Nah, ini cara kerjanya sama seperti kita cek pengabutan manual. Mungkin teman-teman pernah kalibrasi manual. Cuma bedanya kita menggunakan full pump mobilnya sendiri, kemudian tekanannya kita dapat dari suplai pumpnya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir misalnya soket nomor 3 misalnya terpasang ke injektor nomor 2, itu nggak masalah. Untuk cek pengabutan itu nggak masalah. Intinya tergantung teman-teman mengatur urutan nepelnya. Kalau seandainya kabel ini tidak sampai, cukup satu injektor aja tidak apa-apa. Jadi terserah ya teman-teman, untuk soket teman-teman boleh acak, dan untuk nepel pun boleh acak. Intinya kita cuma cek pengabutan, memanfaatkan tekanan dari jalur bahan bakar mobilnya sendiri. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk cek pengabutan tetap nepel terpasang seperti biasa, biar solarnya kompresi. Jadi meskipun kita hanya cek pengabutan 2 injektor, yang 2-nya lagi tetap terpasang normal, kecuali soketnya tidak kita pasangkan, karena tidak sampai. Nah, supaya soketnya bisa kita tarik teman-teman, lepas soket yang di solenoid. Nah, untuk pemasangan injektor, ini yang harus kita perhatikan. Usahakan lubangnya bersih, sebersih-bersihnya. Jadi dasar lubang itu, dasar lubang injektornya, itu mengkilat sampai ke dasar ringnya. Jadi nggak perlu teman-teman untuk pemasangan injektor itu harus pakai lem gasket. Kemudian ada yang pakai TBA untuk paralon. Ada TBA silotip warna putih yang biasa kita pakai untuk keran air. Nah, jangan pakai lagi yang itu. Karena itu nanti efeknya, nanti seandainya terjadi bocor kompresi, takutnya nanti injektornya lengket. Jadi kalau seandainya dijamin lubangnya bersih, insya Allah injektornya tidak akan bocor kompresi. Nah, ini masih ketemu kami tadi, injektornya masih dipasangin silotip. Rata-rata setiap mobil yang kita bongkar di sini, rata-rata kami menemukan injektornya pakai silotip. Silotip keran air yang warna putih yang biasa kita pakai di rumah. Jadi usahakan untuk pemasangan injektor benar-benar bersih, rapi, sampai mengkilat. Kalau perlu teman-teman senter sampai ke bawah. Kalau itu bersih baru masukkan injektornya. Nah, untuk lebih lengkap videonya, teman-teman boleh cek video kita sebelumnya, yaitu cara membersihkan lubang injektor, baik NFL maupun FL. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Kita cek pengabutan. Nah, kali ini kita cek pengabutannya di injektor 2, 3, dan 4. Jadi injektor nomor 1 tidak kita pasang, 2 kita pasang soketnya, 3, 4. Jadi bedanya di NFL kita tidak bisa cek pengabutan sekalian ke 4 injektornya. Kita cuma bisa cek pengabutan injektor mana yang sampai soketnya. Jadi boleh lakukan per 2 injektor atau satu-satu injektor juga boleh, atau sekalian 3 injektor juga boleh kalau seandainya soketnya sampai. Nah, sekarang coba starter bos. Berarti kita fokusnya ke 2, 3, dan 4. Oke. Stop. Bentar. Oke, kita ulang lagi. Berarti ini 1, 2, 3. Start.
Oke, mantap. Nah, untuk cek pengabutan di nomor satunya, kita cuma tinggal lepas soket yang ini, kemudian kita tarik ke injektornya. Jadi tidak apa-apa soket yang tertukar. Misal soket nomor 1 dipasang di nomor 2 seperti ini. Ini yang sekarang kita pakai soketnya injektor nomor 1. Nah, sekarang kita pindahkan ke nomor 1, dan yang 2, 3, 4 kita lepas. Yuk bos, start bos. Oh, bukan. Coba lagi bos. Oke, mantap. Nah, berarti keempat injektornya pengabutannya normal. Nah, baru kita pasangkan ke lubang injektornya. Ingat, sebelum dipasangkan kita bersihkan dulu lubang injektornya. Itu cara mudah cek pengabutan injektor Captiva NFL. Nah, ini wajib teman-teman lakukan apabila teman-teman selesai cleaning atau habis cuci injektor. Nah, jadi pastikan semua lubangnya ngabut. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita bersihkan lubang injektornya, lanjut kita pasang injektornya. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita. Cleaning total Captiva Diesel NFL AWD. Yang mana kasusnya kemarin, yaitu kalau pagi mobilnya starternya panjang, bisa sekali atau 2 kali, baru mesinnya nyala. Yang kedua, ada masalah di ketrik turbonya. Ketriknya jebol, kemudian turbo masuk ke jalur turbo dan lanjut ke intake, sehingga mobil ini mengeluarkan asap warna putih. Nah, untuk injektor sendiri, setelah kita cleaning kemarin, ada beberapa penyumbatan di nozzle-nya. Alhamdulillah tidak ada penggantian part. Kita cuma optimalkan aja partnya, kita bersihkan, kita cleaning. Dan kemarin juga ada 2 injektor yang bocor kompresi. Kita ganti ring injektornya. Nah, lanjut ke bagian intake, yaitu kemarin ada kebocoran di intake, itu masalah di bautnya. Ada 1 baut yang tidak dipasangkan, dan ada beberapa baut yang tidak dieratkan. Dan ada juga bautnya yang pendek, sehingga baut tadi tidak bisa mencapai ulirnya yang di bagian dekselnya. Jadi otomatis intake-nya tidak mau rapat ke dekselnya. Maka dari itu terjadi kebocoran. Nah, kita ganti bautnya. Yaitu kita juga ada penggantian selang turbo. Nah, yang itu, yang pendek, yang L. Untuk yang lain, alhamdulillah aman, tidak ada penggantian part. Nah, juga kemarin kita bantu bereskan bagian sling matic-nya, yang pada umumnya Captiva masalah di selektor matic-nya, baik itu yang di tuasnya sendiri maupun yang di matic-nya. Yang biasa kita melihat yang mana tuasnya di D sementara indikatornya masih di N. Nah, jadi kemarin mobil ini penggantian oli mesin, oli matic, kemudian flushing air radiator, penggantian oli gardan, penggantian oli transfer. Bos, tetar bos. Nanti kita pasang bempernya. Coba kita bawa running ke bawah. Nah, oke teman-teman, untuk pemasangan bemper, pemasangan headlamp tidak usah kita videokan. Sampai di sini video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.